Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto You. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi rasanya bullish ya. Bitcoinnya di angka 65 ribuan dolar. Oke, kemarin naiknya 7%, lumayan banget dari 61 ribuan ke angka 66 ribuan. Wah, kencang banget buat harga Bitcoinnya. Dan hari ini dominan merah, tapi ya masih alhamdulillah Bitcoinnya masih kencang di angka 65 ribuan dolar, dan beberapa coin serta meme coin ya sepertinya merahnya nggak terlalu berarti lah ya untuk hari ini, karena kemarin udah kelihatan pemumpaan yang lumayan nih. Untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Dogecoin, Solana, Cardano, kemudian banyak lagi kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi videonya, dan perlu kalian ketahui bahwa kalian dapat kesempatan dapat 5 juta dolar dari Bitget ini. Di sini juga banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang naik luar biasa, bahkan hari ini ada yang naik sampai dengan 201%, 123%, bahkan Notcoin baru saja listing naiknya langsung 596%. Jadi banyak sekali melakukan take profit sepertinya, apalagi yang dapat airdrop, ada yang dapat 500 dolar, 900 dolar. Wah, lumayan banget ya, dapat gratisan tapi bisa dapat duit gitu ya dari airdrop Notcoin. Karena nggak ada yang nyangka Notcoin ternyata didukung banget gitu ya oleh pertukaran Binance. Yang tadi itu kan bersebaran di Telegram ya tentang Notcoin. Ya, mungkin kalian selamat banget, saya dapat nggak banyak ya, cuman 130 dolar kalau nggak salah. Tapi ya lumayan lah ya. Kemudian ada juga banyak yang beberapa di komunitas itu banyak yang dapat sampai 500-an, 600-an dolar. Wih, mantap banget dari Notcoin tuh. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin ya. Ini jadi chartnya itu hampir mirip banget sama chart di tahun 2016 ya. Jadi kalau kita menggunakan time frame mingguan, ya sama-sama terjadi koreksi yang dalam setelah halving. Yang mana tapi di tahun 2016 itu penurunannya lebih dalam, bahkan 17%. Sedangkan kemarin itu hanya 6% ya, dari harga 62.000 atau ke 56.000 dolar gitu ya. Tapi kalau dari penurunan sejak ATH itu udah kurang lebih 24%-an ya. Dari segi harga, jadi di zona orange ini kalian bisa lihat ya, yang warna ungu dan warna orange atau warna pink ini ya. Nah, di sini penurunannya mirip banget. Jadi terdalamnya di kotak yang warna ungu ini kalian bisa lihat, ini juga sama di tahun 2024 halving yang keempat ya. Ini halving yang kedua ya, 2016. Nah, jadi penurunannya itu hampir mirip sama banget. Kemudian terjadi pembalikan arah di 2 minggu setelahnya. Kalian bisa lihat ini sama banget tuh, 2 minggu setelahnya itu terjadi warna hijau, itu juga demikian. Kemudian yang di lingkar ini itu konsolidasi dari beberapa seto yang akan datang ya, mirip banget. Kita tunggu aja. Makanya target ke depan secara historis bahwa terdapat jendela teror selama 3 minggu dalam beberapa minggu setelah halving Bitcoin ini. Namun sejarah menunjukkan bahwa Bitcoin telah berhasil melewati yang warna ungu ini. Jadi kayaknya penurunan terendahnya mungkin udah cukup pas 56.000 dolar. Tinggal lihat ke depan aja nih ya. Di tahun 2016 chartnya gila, ngaceng banget di sini ya. Kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, dari 2016, 2020, 2024, bahwa selanjutnya pemompaannya itu menuju ke 37% ya. Kalau kita lihat yang kalian lingkari ini, 2016 yang bulat ini, kalian bisa lihat. Nah, di sini juga sama di tahun 2024, jadi potensi buat ke 30-an% ya, kelihatan banget kayaknya ke depan buat harga Bitcoin ya. Kayaknya sih mudah-mudahan standnya di atas 80.000 dolar, mungkin kita tunggu aja ya. Ini sih ada yang menarik banget ya, dari negara Separoh kan sejak tahun 2021 mereka kan mengadopsi Bitcoin di negara mereka, dan mereka sudah mendapatkan keuntungan berapa juta dolar gitu ya, banyak banget. Hampir range rata-ratanya itu entry di harga Bitcoin ketiga 30 ribuan ya, jadi hampir rata-rata kan. Jadi di sini kalau kita lihat, mereka ini setiap hari membeli Bitcoin. Jadi kemarin selama 7 hari terakhir ada 7 Bitcoin yang mereka tahan. Mereka juga sudah mengupdate tentang beberapa situs, yang mana situs di negara mereka tentang adanya pembelian dari Bitcoin. Wah, menarik juga nih ya. Selain itu juga ada hal menarik lainnya, bahwa perundang-undangan yang akan membatalkan aturan dari Badan Sekuritas Amerika Serikat yang mencegah perusahaan keuangan yang diatur secara ketat untuk menyimpan Bitcoin dan kripto saat ini lulus ke Senat. Nah,
Bahkan Senator Amerika Serikat Cynthia Lummis yang memang dia tuh pro banget terhadap Bitcoin, tentang di sini dia mengambil pernyataan tentang pemungutan suara untuk membatalkan aturan Badan Sekuritas Amerika Serikat yang memblokir perusahaan keuangan yang diatur secara ketat untuk memegang Bitcoin dan kripto. Nah, jadi di sini sepertinya udah kelihatan jelas ya, beberapa parlemen di Amerika Serikat dari senatnya sepertinya mendukung terhadap adanya cryptocurrency atau Bitcoin ya. Ini menandai pertama kalinya bahwa Kongres tersebut itu meloloskan undang-undang kripto yang berdiri sendiri, dan dia bilang di sini kami baru saja memulai. Nah, sepertinya pemilu Amerika Serikat tahun ini kayaknya bakal kelihatan juga nih buat market Bitcoin ke depannya ya. Kita lihat aja nih. Oke, selanjutnya datang dari PP. Wow, PP ini adalah salah satu meme coin favorit gitu ya di tahun 2024 ini. Ini enak banget buat main scalping. Jadi PP lebih cepat buat main scalping, enak banget gitu ya. Dia cenderung lebih kuat dibandingkan dengan beberapa meme coin lain. Ketika Bitcoin turunnya 5%, 3%, atau 1% aja, biasanya kan meme coin tuh turunnya langsung ambruk. Sedangkan PP, wah, turunnya dikit banget. Ketika harga Bitcoin naik sampai dengan 1% atau 5% atau 6%, si PP udah naiknya udah 15%, 18%, bahkan dalam 1 bulan terakhir ini dia naik sampai dengan 103% buat PP. Ini memang enak banget buat main scalping nih si PP ini ya. Jadi kalau takut kalian melakukan entry pas lagi tinggi-tingginya, ya main scalping aja dari PP, karena PP lebih cenderung stabil menurut saya ya. Kalau meme coin yang saat ini cenderung stabil gitu ya dalam penurunan atau kenaikannya, ya si PP sih ya. Apalagi well-nya itu banyak banget saat ini ya. Well dari PP itu banyak banget. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Banyak beberapa transaksi, ada yang sampai dengan 24 juta dolar, ada yang 31 juta dolar. Jadi banyak sekali beberapa para well dari si PP. Karena mereka juga sudah terdaftar di beberapa exchange besar seperti Binance. Binance ini adalah market utama global. Kemudian Bybit, ada juga Kraken, OKX, KuCoin. Yang belum itu adalah Coinbase. Ya, jadi sebelumnya kan mereka sudah terdaftar di Coinbase Perpetual, itu buat visionya aja ya. Tapi untuk spotnya itu belum terdaftar. Makanya banyak sekali beberapa komunitas dari PP mencanangkan agar si PP tersebut terdaftar di Coinbase. Nah, karena ini target utama mereka sebelumnya ya. Jadi Coinbase adalah tujuan utama. Coinbase ini adalah salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat ya. Dan kalian perlu tahu juga, selain Coinbase, si PP menargetkan juga bakal terdaftar di platform Robinhood. Robinhood itu adalah tempatnya well beberapa meme coin seperti Dogecoin, Shiba Inu, ada well-nya itu dari si Robinhood tersebut. Makanya menarik perhatian banget ketika PP terdaftar di Coinbase dan Robinhood tersebut. Apalagi kalau misalkan PP ada sistem pembakaran, kayaknya wah, buat ke 0,3, 0,5 kayaknya enteng banget sih kalau kayak gitu ya. Karena kita lihat market cap dari si PP aja, kalau kita realistis aja di sini ya. Volume pedagang mereka selama 24 jam terakhir bahkan mengalahkan dari Solana. Kemarin tembus sampai dengan 2,4 miliaran dolar. Wow, mantap banget. Untuk market cap secara global dari si PP itu sekitar 4 miliaran dolar. Dan peringkatnya saat ini di peringkat 23. Jadi kalau kita lihat berada di atasnya, seperti misalkan ada Litecoin yang di atas 6 miliaran, kemudian 5 miliaran ICP. Kemudian Leo itu 5,4 miliaran. Jadi kalau masuk ke 20 besar kayaknya sih mungkin terjadi nih. Ini karena udah tadi itu sempat geser dari Uniswap. Kemudian cuma beda terpaut hanya 65 juta dolar gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi kalau flip ke Uniswap atau ke peringkat 22 ya kelihatan banget PP. Jadi mampu kayaknya buat angka 0,2, 0,3. Atau kalau misalkan Bitcoinnya, market cap-nya di Bitcoin naik, kan saat ini Bitcoin market cap-nya itu sekitar 1,2 triliunan dolar ya, kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan Bitcoinnya di sini, Bitcoin misalkan 70 ribuan, 75 ribu atau 80 ribu, ya kemungkinan market cap secara global kan pasti naik semua tuh. Bitcoin naik, Ethereum naik, Tether naik, dan beberapa altcoin naik. Ya kemungkinan kalau si PP naik, jadi kemungkinan buat ke angka 02, 03 atau di 1 rupiahan ketika harga Bitcoinnya mungkin 100 ribu dolar. Kayaknya mungkin aja buat si PP ini ya. Nah, yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dari kalian semua. Ingat-ingatnya, semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa?
karena lingkungan kalian sendiri. Selalu gunakan kamu yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.